Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pelaksanaan program Kartu Prakerja yang berhasil menerima 43 juta pendaftar dari 34 provinsi di seluruh Indonesia menunjukkan adanya penetrasi digital mengingat seluruh kegiatan Kartu Prakerja dilakukan secara online. Kartu Prakerja juga dinilai mampu mempercepat digitalisasi dalam proses pelayanan. Bagaimana sebenarnya dampak digitalisasi dalam program Kartu Prakerja? Saat ini saya sudah bersama dengan Hengki Sihombing, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Selamat sore, Bang Hengki. Apa kabar? Selamat sore. Apa kabar? Kabar Sehat? baik, sehat. Bang Hengki, program digitalisasi Kartu Prakerja, artinya end-to-end ya, Yes. fully digital. Ini memang sudah direncanakan dari awal beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau dikarenakan pandemi? Kalau dibilang direncanakan di awal, memang desain Kartu Prakerja itu memang didesain dari awal untuk end-to-end digital. Tapi mungkin di era pandemik ini itu adalah membantu kita fully digital end-to-end dari pendaftaran, penyaluran bantuan sampai pelatihannya. Kalau mungkin dari desain awalnya adalah masih ada pelatihan tatap muka, pelatihan offline. Ada beberapa pelatihan yang akan dilaksanakan secara offline. Itu adalah desain awal. Tapi dikarenakan pandemik, semuanya itu dilakukan dengan cara online, termasuk pelatihannya juga, termasuk menyalurkan bantuan, proses pendaftaran, proses seleksi, semuanya dilakukan secara online, termasuk pemberian sertifikat dan lain-lain. Ada tidak kendala ya, karena mengingat masyarakat Indonesia ini belum semua melek digital begitu ya. Ada tidak kendala-kendala karena ini tidak ada tatap muka sama sekali dari pendaftaran sampai dengan menerima manfaat? Kalau dibilang kendala pasti ada. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini program sangat baru dan mungkin salah satu inovasi terbesar dari pemerintah kita memberikan layanan publik, sehingga dan program ini sangat cepat dalam proses implementasinya. Karena di proses percepatan untuk menangani pandemik juga. Jadi kalau dibilang kendalanya sangat banyak. Kalau dilihat berdasarkan data, 34 provinsi itu semuanya ada mendaftar. Tapi kalau dilihat dari minatnya, ada 4 provinsi yang memang jumlah pendaftarnya itu selalu lebih kecil dari kuota yang seharusnya mereka terima, yaitu adalah Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Itu kenapa kira-kira? Mungkin kita melihat, kalau dilihat kita trennya, mungkin itu faktor dari infrastrukturnya juga, karena mungkin di daerah-daerah terpencil. Tapi kalau dilihat dari statistik untuk provinsi, 514 kabupaten semuanya ada perwakilannya. Tapi mungkin memang penduduk kita juga menyadari bahwa ini prosesnya sangat cepat, sehingga nanti untuk di 2021 kita akan coba melakukan sosialisasi ke 4 provinsi ini, sehingga jumlah pendaftarnya akan memenuhi dengan kuota yang sudah disediakan. Oke, boleh diulang 4 provinsi tadi dan seberapa jauh dari kuota yang sudah disediakan? Kalau 4 provinsi tadi ada Papua Barat, Papua, terus Maluku dan Maluku Utara sama Kalimantan Utara. Ada tidak setengah dari kuota yang disediakan? Lebih. Oke. Tidak mungkin sebenarnya kalau dibilang lebih daripada 70% lebih yang diterima berdasarkan kuotanya. Oke. Selain tadi kendala di infrastrukturnya gitu ya. Bagaimana dengan literasinya masyarakat yang belum paham gitu ya dengan dunia digitalisasi ini juga jadi kendala utama kah? Oke. Kalau dibilang dari sisi literasi mungkin kita kita melihat dari jumlah pendaftarnya. Dari jumlah pendaftarnya kita hanya target untuk memberikan bantuan itu ke 5,6 penerima Kartu Prakerja, tapi yang mendaftar itu lebih daripada itu, sekitar 43,8 juta. Berarti kalau kita lihat bandingkan itu dari 43, itu hampir sekitar dari total rakyat Indonesia itu 200 jutaan, berarti cukup banyak yang mendaftar. Jadi kalau kita bisa bilang literasi memang pasti ada di daerah-daerah terpencil. Terus mungkin kendala terbesarnya itu adalah persepsi, kalau mungkin yang kita lihat banyak isu di media sosial maupun di media, itu mungkin banyakkan tidak mendapat menjadi penerima Kartu Prakerja, atau kenapa gagal, tidak bisa memverifikasi data dan sebagainya. Itu adalah problem memang dari sisi tatap mukanya. Kenapa? Karena memang semuanya proses verifikasinya secara digital. Kita memverifikasi lewat integrasi sistem ke sistemnya Dukcapil. Lalu mungkin ada juga beberapa yang peserta-peserta sudah mendaftar berkali-kali tapi tidak dapat. Itu karena mungkin kita ada memvalidasi data bahwa syarat-syarat untuk menjadi penerima itu ada. Mereka tidak boleh sedang berpendidikan formal. Berarti kita harus melihat ke sistemnya Mendikbud, Dikti, dan Dapodik. Jika data mereka terdaftar di sana, nomor induk kependudukannya masih terdaftar, kita tidak boleh menetapkan mereka menjadi penerima. Sehingga mungkin di saat mereka mencoba ikut gelombang
dari 1 sampai 11 selalu gagal, itu karena data mereka termasuk dalam kategori blacklist. Begitu juga dengan yang karena ini bantuan sosial. Dan di era pandemik ini sehingga ada arahan untuk tidak memberikan bantuan secara overlap. Contohnya adalah peserta yang sudah menerima bantuan sosial upah ataupun bantuan dari Kementerian Sosial, Kemensos, Bansos, itu tidak boleh menerima kartu prakerja. Sehingga di saat mereka menjoin gelombang, mereka tidak boleh kita tetapkan menjadi penerima. Jadi memang yang tidak lolos itu tidak masuk kategori lah intinya, begitu ya Bang Hengki. Nanti kita bicara keuntungan end-to-end kartu prakerja secara digital ini dan juga mungkin kendala yang bisa diperbaiki supaya tahun depan bisa lebih baik lagi dan bisa jadi role model sebetulnya buat inovasi lain. Kita akan jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami dalam Newsline Business. Kita kembali bergabung bersama kami, masih bersama Bang Hengki di sini. Kita bicara mengenai digitalisasi kartu prakerja. Sebetulnya keuntungannya apa sih Bang Hengki kalau kita lihat dari sisi penerima manfaat dan juga dari sisi pemerintah? Oke, kalau dari sisi manfaat sudah pasti. Kalau kita digitalisasi itu pasti sudah menerapkan yang namanya, kita akan merasakan yang namanya transparansi, adil, efisiensi, terus akuntabilitas, terus efektif. Nah itu adalah prinsip-prinsip yang diterapkan di saat kita melakukan digital. Transparansi means berarti semua orang bisa melihat berapa harga pelatihan, berapa yang nyampe ke peserta gitu. Jadi akuntabilitas berarti semuanya tercatat. Misalkan per bulan itu harus 600.000 ke siapa, rekening siapa, itu tercatat semuanya di sistem kita. Nah itu adalah manfaat yang dari sisi bahwa dana bantuan ini disampaikan dengan cepat dan tepat ke orangnya langsung. Itu adalah manfaatnya. Yang kalau dari sisi masyarakat mungkin manfaatnya yang kalau saya lihat personal itu adalah mungkin ada banyak beberapa peserta masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau bantuan. Itu mereka dengan kartu prakerja terjangkau. Misalkan di kota-kota kecil di Provinsi Timur, itu mungkin mereka selama ini tidak pernah terjangkau bantuan sosial. Satu itu. Yang kedua mungkin juga mereka juga bisa merasakan yang namanya fasilitas atau pelatihan yang mungkin selama ini tidak pernah mereka bisa rasakan. Contohnya kalau misalkan ada offline, contohnya pelatihan bahasa Inggris. Selama ini mungkin pelatihan bahasa Inggris yang bagus itu pasti harus offline, kalau misalkan offline. Tapi kalau misalkan dia dari daerah datang ke kota, itu akan lebih banyak cost untuk melakukan pelatihan. Tapi dengan online ini, mereka peserta yang ada di Irian, di Papua, itu bisa merasakan pelatihan yang sama yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Jakarta. Jadi kesamarataan dan keadilan itu terasa banget di masyarakat. Jadi tidak ada lagi namanya kendala jarak dan juga bisa ada efisiensi cost seperti itu gitu ya. Betul sekali. Baik, kalau kita lihat tadi kan kendalanya masih banyak ya, infrastruktur dan juga mungkin banyak yang belum melek digital begitu. Kira-kira kalau sepanjang tahun ini apa catatan dan evaluasi yang mungkin bisa diperbaiki di tahun berikutnya? Mungkin yang paling pertama kita ngelihat keluhannya adalah yang perlu diperbaiki dari sisi sistem kartu prakerja adalah percepatan untuk menyalurkan bantuan. Karena memang kita lihat angka 5,6 itu kita tiap hari harus membludak untuk mencairkan insentif karena kita melakukan integrasi ke beberapa sistem. Nah itu adalah satu yang harus diperbaiki untuk percepatan menyalurkan bantuannya. Yang kedua mungkin juga ngelihat dari keluhan yang kita dapat selama 2020 ini adalah peserta-peserta yang gagal ini tadi. Kenapa mereka berkali-kali gagal? Seperti tadi berarti ada data-data mungkin yang dari kementerian-kementerian ini yang belum terupdate, yang sehingga peserta yang daftar itu selalu gagal. Dan kita mau mencoba nanti di 2021 kita akan minta data update. Apakah benar mereka yang sebelumnya mengaku tidak bersekolah lagi atau tidak berkuliah, apa benar di data Mendikbud atau Diktidapodik itu sudah tidak bersekolah, sehingga di 2021 dia daftar, dia akan dapat untuk program kartu prakerja. Jadi supaya semua orang bisa dapat kesempatan gitu ya. Artinya dari sisi data ini harus ada perbaikan, harus ada update di tahun depan begitu. Setuju sekali. Baik, untuk digitalisasi kartu prakerja ini sangat diapresiasi ya, mendapatkan banyak pujian gitu bahwa ini bisa jadi role model, bisa jadi acuan buat inovasi lain yang mendorong ekonomi digital gitu. Kira-kira apa masukan mungkin yang bisa diberikan untuk kita bisa lebih cepat lagi mendorong digitalisasi ekonomi ini? Mungkin yang perlu dilihat dari sisi literasi digital, pasti dari kementerian terkait pasti sudah bekerja keras juga melakukan yang namanya literasi digital, penerapan teknologi dan sebagainya. Dan ya mungkin di 2021-nya kita berharap juga kita akan bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk memperbaiki atau juga menyalurkan informasi, melakukan sosialisasi ke 34 provinsi, dan mudah-mudahan
di 2021 kita bisa melakukan itu karena saat ini kita terbatas untuk melakukan itu. Kenapa? Karena juga timnya masih terbatas dan kondisi COVID juga sehingga tidak untuk bergerak ke 34 provinsi itu sangat susah untuk melakukan sosialisasi. Sepanjang tahun ini sosialisasinya dilakukan secara online juga? Iya. Belakangan mungkin melihat kalau dilihat merunut ke belakang kita akan memulainya di April dan tim kita masih fokus dalam proses implementasi maksudnya melaksanakan operasionalnya kartu prakerja sehingga kita melakukan sosialisasinya memang sampai beberapa 3 bulan terakhir itu kita masih melakukan yang namanya secara online, tapi sejak mulai dari Oktober kita sudah mulai melakukan sosialisasi ke beberapa daerah termasuk di daerah Papua, termasuk tadi 4 provinsi yang kuotanya jumlah pendaftarnya kecil itu kita sudah coba bersosialisasi dengan dinas-dinas di sana dan Pemda di sana. Oke, tahun depan akan ada lagi kan kartu prakerja, sistemnya akan sama dengan 2020 dan apa kira-kira rencana berikutnya? Oke, kalau prosesnya pasti tetap sama, tapi kalau misalkan dibilang sistem bantuannya berapa, target pesertanya berapa, itu mungkin saya belum bisa jawab karena mungkin itu kita harus bertanya ke Komite Cipta Kerja, tapi proses pendaftaran, proses pelatihannya seharusnya akan tetap sama menggunakan digitalisasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hengki Siombing, Direktur Operasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, sudah berbagi bersama kami dalam Newsline Bisnis kali ini. Terima kasih Mbak Sumi. Baik pemirsa, kita sudahi dulu untuk program hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.